Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restila Ipuranti. Di sini saya sebagai salah satu asisten praktikum pengukuran besaran listrik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang modul selanjutnya, yaitu modul 4, pengukuran tegangan dan arus AC. Apa itu listrik AC? Listrik AC adalah arus di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik terhadap satuan waktu. Berbeda dengan arus searah, di mana arah arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Karakteristik listrik AC: nilai arus listriknya selalu berubah-ubah atau tidak konstan terhadap waktu. Polaritasnya selalu berubah-ubah pada masing-masing terminalnya. Bentuk gelombang baik arus terhadap waktu maupun tegangan terhadap waktu berbentuk sinusoidal, di mana nilai tegangan maupun arus selalu berubah-ubah terhadap perubahan waktu. Kelebihan dan kekurangan listrik AC. Kelebihan arus listrik AC: jarak panjang. Arus listrik AC biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh. Kemudian mudah didapat. Arus AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator. Kekurangan arus listrik AC: yang pertama, tidak dapat disimpan. Yang kedua, tidak dapat dipindahkan. Lanjut ke daya. Daya didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuan standar internasional daya listrik adalah watt, yang menyatakan banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu, joule per detik. Kemudian lanjut ke segitiga daya. Dalam sistem listrik AC atau arus bolak-balik, ada 3 jenis daya untuk beban yang memiliki impedansi atau Z, yaitu yang pertama ada daya aktif atau P, satuannya watt. Daya aktif disebut juga daya nyata, yaitu daya yang dibutuhkan oleh beban. Yang kedua ada daya reaktif atau H, satuannya volt ampere reaktif. Daya reaktif adalah daya yang timbul akibat adanya efek induksi elektromagnetik oleh beban yang mempunyai nilai induktif, fase arus tertinggal atau lagging, atau kapasitif, fase yang mendahului atau leading. Yang ketiga ada daya semu, satuannya volt ampere. Pada beban impedansi atau Z, daya semu adalah daya yang terukur atau terbaca pada alat ukur. Daya semu adalah penjumlahan daya aktif dan reaktif secara vektoris. Ini gambar dari segitiga daya. Hubungan dari ketiga daya nyata, daya reaktif, daya semu, disebut segitiga daya. Dari gambar di samping terlihat bahwa semakin besar nilai daya reaktif atau H akan meningkatkan sudut antara daya nyata dan daya semu, atau biasa disebut dengan power factor atau cos P. Sehingga daya yang terbaca pada alat ukur atau S lebih besar daripada daya yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh beban atau P, di mana P sama dengan tegangan dikali arus dikali cos P. H sama dengan V dikali I dikali sin P. S sama dengan V dikali I. Faktor daya atau cos P atau power factor adalah nilai perbandingan antara daya aktif dan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dengan nilai cos P. Lanjut ke alat pengukur faktor daya. Alat pengukur faktor daya yaitu tang ampere atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan clamp meter adalah alat ukur yang digunakan
untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel konduktor yang dialiri arus listrik dengan menggunakan dua rahang penjepitnya atau klem tanpa harus memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. Fungsi dari tang ampere yaitu untuk mengukur tegangan listrik bolak-balik, tegangan listrik searah, arus listrik bolak-balik, dan mengukur tahanan. Lanjut ke percobaan praktikum. Untuk alat dan bahannya ada multimeter analog dan digital, klem meter atau tang ampere, kipas angin, lampu bohlam, lampu TL, fitting atau tempat untuk memasang lampu, dan juga kabel. Nah, kabel yang digunakan itu ada kabel prop sama kabel sambungan steker. Ini untuk gambar rangkaiannya. Dari sumber disambungkan ke ampere meter dan juga beban. Kemudian voltmeternya diparalelkan dengan beban dan klem meternya dipasang setelah beban. Catatan, beban bisa berupa lampu atau kipas angin. Lanjut ke diagram wiring atau wiring diagram. Wiring diagram merupakan gambar pengkabelan dalam instalasi listrik yang menggambarkan alamat atau posisi kabel, simbol-simbol kelistrikan. Gambarnya seperti ini untuk diagram wiringnya. Lanjut ke contoh percobaan praktikum. Pada contoh percobaan praktikum ini, saya menggunakan beban lampu TL dengan daya yang tertera pada beban 22 watt, tegangannya 220 volt, dan arusnya 0,105 ampere, faktor dayanya 0,95. Kita ke analisa perhitungan dulu. Nah, analisa perhitungannya ada 4. Ada daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan impedansi. Yang pertama, daya aktif atau P. Rumusnya tegangan dikali arus dikali cos P. Kan nilainya sudah diketahui, jadi tinggal memasukkan saja. Nah, ketemu 21,945 watt. Yang kedua, ada daya reaktif. Nah, daya reaktif rumusnya tegangan dikali arus dikali sin P. Nilai dari sin P ini kan belum diketahui, jadi kita harus mencarinya dulu. Cara mencarinya dengan menggunakan cos P. Cos P kan sudah diketahui nilainya, yaitu 0,95. Jadi P sama dengan cos pangkat min 1. Nah, cos yang di sini tadi dipindah ruaskan ke sini. Jadinya P sama dengan cos pangkat min 1 dikali 0,95. Jadi nilai P-nya yaitu 18,1. Kemudian sin P tinggal memasukkan saja sin dari 18,1 yaitu 0,31. Nah, cara menghitungnya ini kalian bisa menggunakan kalkulator. Setelah sin P-nya ketemu, langsung dimasukkan ke rumus daya reaktif tadi. Nah, ketemu nilainya 7,161 volt ampere reaktif. Lanjut ke yang ketiga, yaitu daya semu atau S. Rumusnya tegangan dikali arus. Ketemu 23,1 volt ampere. Yang keempat ada impedansi atau Z. Rumusnya tegangan dibagi arus. Ketemu 2095,2 ohm. Ini pengukuran dengan simulasi Proteus. Untuk rangkaiannya seperti ini. Ini RL didapat dari impedansinya tadi. RL itu impedansi ya, atau beban. Nah, beban yang digunakan tadi lampu TL. Oke,
lanjut ke simulasi di software Proteus atau ISIS. Untuk komponen yang digunakan itu ada alternator sama resistor. Langsung saja kita buat rangkaiannya. Untuk alat ukurnya ada AC voltmeter sama AC ampere meter. Kita rangkai. Voltmeternya diparalelkan. Kita ubah namanya RL ya. Untuk nilainya tadi 2095,2. Nah, untuk koma itu di dalam Proteus bukan koma ya, tapi menggunakan titik. Jadi jangan salah. Nah, kemudian untuk konfigurasi alternatornya. Nah, di sini amplitudenya kalian ganti. Jadi 310 volt. Untuk frekuensinya kalian ganti 50 Hz. Oke. Kemudian kalian play. Nah, nilai dari tegangan ini kan sama karena diparalelkan. Kemudian untuk arusnya ketemu 0,10 atau 0,1 ampere. Kita stop dulu. Lanjut ke video percobaan hardware. Nah, untuk alat dan bahannya yang saya sebutkan tadi ada multimeter analog, di sini ada clamp meter, kemudian fitting, ada lampu TL dan lampu bohlam, kipas angin, dan juga kabel. Langsung ke percobaan yang pertama, mencari atau mengukur tegangan kipas angin. Nah, untuk pemasangan probe-nya seperti itu, jangan sampai kena putih-putih yang di bawahnya tadi karena itu isolator. Lalu dihubungkan ke sumber, dinyalakan ke kecepatan yang low atau ke angka 1. Dikalibrasikan dahulu, kemudian selektor switch-nya diarahkan ke AC volt karena digunakan untuk mengukur tegangan AC. Nah, jarumnya sudah bergerak. Lanjut ke kecepatan high atau yang ke angka 2. Cara mengukurnya juga masih sama. Nah, nilainya kira-kira segitu. Lanjut mengukur menggunakan multimeter digital. Jadi selektor switch-nya diarahkan ke tegangan, kemudian pencet select, terus range. Range itu untuk batas ukurnya. Nyalakan kipasnya ke angka 1 atau kecepatan low. Nah, untuk tegangan nilainya sekitar 224,8 volt. Lanjut ke kecepatan high. Nilainya ketemu sekitar 225 volt. Nah, lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu mengukur
arus menggunakan klem meter atau tang ampere. Jadi kita tekan dulu power, pencet range yang I atau arus. Untuk cara menggunakan klem meter itu nanti cukup ditekan yang samping itu, nanti klemnya akan terbuka. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu kabelnya dimasukkan ke klemnya. Untuk kipas angin kecepatan low, arusnya 0,12 ampere. Lanjut yang kecepatan high. Nah, arusnya ketemu 0,15 ampere. Oke. Ke percobaan selanjutnya yaitu lampu bohlam. Untuk cara pengukurannya juga masih sama seperti yang mengukur tegangan kipas angin. Oke, jadi kita skip aja. Lanjut, mengukur menggunakan multimeter digital. Kita tunggu dulu. Nilai pada displaynya 0. Jadi kita pencet range. Untuk tegangan pada lampu bohlam nilainya sekitar 225,2. Lanjut, mengukur arus pada lampu bohlam. Caranya masih sama. Arus pada lampu bohlam ketemu nilainya sekitar 0,08 ampere. Lanjut ke lampu TL. Untuk pengukuran menggunakan multimeter analog masih sama. Nah, jarumnya udah bergerak. Lanjut menggunakan multimeter digital. Nah, nilainya atau nilai tegangan pada lampu TL sekitar 225,6 volt. Lanjut mencari arusnya. Kita putar dulu selektor switchnya, kemudian kita jabitkan, kemudian masukkan kabelnya ke klem. Nah, di sini kan ada titik, kemudian baru 028. Nah, berarti di sini tuh masih ada angkanya, yaitu nilainya berarti 0,028 ampere. Lanjut untuk mencari Cosby. Nah, ini untuk cara pemasangan kabelnya seperti ini. Merah ketemu merah sama hitam ketemu hitam. Jangan sampai kebalik. Lanjut, yang pertama ke kipas angin dengan kecepatan low. Cosby-nya ketemu 0,609. Nah,
Lanjut ke kecepatan yang high. Nilainya Cosby ketemu sekitar 0,607. Oke, lanjut ke lampu bohlam. Kita nyalakan dulu klimeternya. Untuk Cosby lampu bohlam nilainya sekitar 0,017. Oke. Untuk lampu TL itu gak ada videonya karena waktu itu gak bisa muncul Cosby-nya di klimeter atau ampermeter. Jadi saya pakai referensi dari praktikum pengukuran besaran listrik saya waktu semester 1. Jadi lampu TL-nya itu Cosby-nya sekitar 0,575. Lanjut ke tabel hasil praktikum. Nah, di sini ada parameter dan nama beban. Nama bebannya ada kipas kecepatan low, kipas kecepatan high, lampu bohlam, dan lampu TL. Untuk parameternya ada daya yang tertera pada beban. Nah, nilainya sudah saya masukkan ke tabel ini. Kemudian perhitungan daya aktif pengukuran. Jadi nanti nilainya yang dari pengukuran itu untuk menghitung daya aktifnya. Kalian cari sendiri, nanti hasilnya dimasukkan ke tabel. Kemudian ada faktor daya, juga sudah saya masukkan ke tabel. Kemudian impedansi kalian cari sendiri. Dan pengukuran tegangan dan arus sudah saya cantumkan di sini. Untuk simulasi kalian nanti cari sendiri. Nah, jadi pada praktikum modul 4 ini kalian praktikumnya dengan mengamati video dari saya ini. Seperti itu. Lalu untuk format laporannya bisa kalian akses sendiri di psikologi. Oke. Nah, terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.